Baik, Rahel Lovers dimanapun Anda berada, selamat malam. Syukur Alhamdulillah pada pagi hari ini podcast Rahmat LDHS sudah kedatangan tamu anak muda dari Kampung Bojong yang saat ini mengikuti perkembangan masyarakat Desa Sukadalem yang posisinya sedang ramai kegiatan Pilkades ya. Beberapa calon sudah dimunculkan, kemudian juga tim-tim sukses juga nampaknya sudah mulai mencari mangsa ya untuk merekrut sebanyak-banyaknya pilihan suara. Nah, pada kesempatan malam hari ini Rahel Lovers semua telah hadir di depan kita semua. Ini adalah Sohari ya. Sohari ini adalah salah satu pemuda yang asal dari Kampung Bojong, Desa Sukadalem, Kecamatan Waringin Kurung. Selamat malam Pak Sohari. Malam juga Pak Rahmat. Oh, luar biasa sekali ya. Sudah pakai jas segala macam, ngeri yang ngeliatnya ini ya. Agak malam ini soalnya agak sedikit dingin Pak. Jadi kita perlu kehangatan ya. Iya. Baik Pak Sohari, karena yang lain juga barangkali penasaran ya apa yang akan kita perbincangkan pada malam hari ini. Perlu saya sampaikan temanya tentang membincang situasi dan kondisi masyarakat Sukadalem terkait nih aroma Pilkades sudah mulai menyengat di wilayah Desa Sukadalem. Sukadalem. Ya, Sukadalem sudah mulai ramai, sudah menyengat, dan beberapa calon juga sudah mulai memunculkan ya ide-ide dan gagasannya. Pak Sohari. Iya. Pak Sohari, perkenalan dulu lah, saya kira biar semua pada tahu Pak Sohari ya, silakan. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sohari dari Kampung Bojong, Desa Sukadalem, Kecamatan Waringin Kurung. Pekerjaannya Pak Sohari? Oh, pekerjaan saya sekarang ini di Hotel The Royal Krakatau. The Royal Krakatau ya. Setiap hari mengikuti perkembangan dilematika Pilkades ya Pak Sohari ya? Ya, sepulangnya itu saya kadang ikut nimbrung, melihat ataupun kadang diajak dan pembahasan mengenai kampung ataupun desa ya. gitu. Baik ya, Rahel Lovers semua, kita langsung saja. Ini Pak Sohari kerja di Royal Krakatau ya, tinggal di Kampung Bojong. Pak Sohari, Pak Sohari sendiri mendengar dan melihat bahwa sudah ramai sekali untuk bakal calon kepala desa Sukadalem. Alhamdulillah, saya selalu mendengar. Ya, mendengar tentang Pilkades ini ya, pencalonan Pilkades kepala desa rupanya sudah terdengar di telinga-telinga gitu. Sehingga tumbuh pertanyaan-pertanyaan dari warga juga ya. Karena warga juga nggak semuanya tahu gitu tuh. Kadang bertanya ke saya gitu tuh. Kira-kira siapa Pak calonnya? Saya juga kurang tahu, nanti juga tahu gitu. Baik ya. Terima kasih Pak Sohari. Kita memasuki beberapa segmen pertanyaan ya. Kita bagi 3 segmen pertanyaan, satu segmennya 3 pertanyaan. Segmen pertama Pak Sohari, kalau hubungan sosial masyarakat Sukadalem selama ini masih terjaga dengan baik Pak? Alhamdulillah, yang saya tahu dan saya lihat ya perkembangan di masyarakat Desa Sukadalem itu untuk sosialisasinya masyarakatnya itu cukup baik sekali Pak. Masih baik sekali. Iya. Jadi hubungan antar warganya itu masih terjalin dengan baik. Selalu adanya komunikasi sesama warga, sesama tetangga. Jadi bisa saling bahu-membahu, membantu, ikut juga bergotong royong. Jadi masih ada lah hal-hal yang seperti itu. Masih ada ya. Baik. Pak Sohari, saya kira begini, kalau masyarakat Sukadalem sendiri kita kira mengetahui atau tidak kaitannya dengan pemilihan kepala desa yang sudah mulai ramai ini di level masyarakat bawah? Oh, untuk di level masyarakat bawah sih sedikit-sedikitnya sudah ada yang tahu ya. Yang tahu. Untuk apalagi generasi muda kan sudah mungkin udah tahu gitu. Siapa-siapa calonnya itu udah tahu gitu. Tapi artinya nanti bakal merapat begitu ya. Iya, udah pasti itu. Wah, ini sumber-sumber. Saya juga nggak tahu ini sumber-sumber apa. Hati-hati nih ya. Merapat kata Pak Sohari banyak sumber-sumber ya. Sumber air ini sumber air ya. Mungkin ya. Artinya bahwa Pak Sohari dalam konteks pemilihan kepala desa juga harus cerdas ya. Iya, kaitannya betul, merekrut betul, misalkan betul. orang yang mau ikut membantu begitu ya. Iya, betul, Jangan betul. hanya sekedar pemuda-pemuda yang mencari sumber-sumber tadi ya. Itu yang saya khawatir. Repot yang repot nantinya para
Nanti takutnya sumbernya tidak bagus, nanti cari sumber baru lagi. Nah itu yang repot. Yang repot ya. Maka baik pada tim sukses, baik kepada calon ya, ini harus hati-hati ya, karena memang banyak orang susah pekerjaan kemudian memanfaatkan situasi dan kondisi ya. Betul. Itu di kalangan masyarakat bawah sudah banyak yang tahu. Kalau di kalangan masyarakat menengah ke atas, anak-anak muda, orang-orang dewasa juga sudah mengetahui Pak Soehari. Kalau untuk orang-orang dewasa ya, sudah tahu lah sedikitnya gitu. Untuk beberapa calonnya sudah tahu gitu. Sudah tahu. Tapi kalau untuk kalangan orang-orang tua ke atas ya, seperti bapak ibu kita gitu, itu belum begitu tahu. Belum begitu tahu siapa-siapa calon-calon pilkades nanti di 2021 ini gitu. Tapi biasanya Pak Soehari kalau yang belum tahu begitu tuh rata-ratanya nanti nyoblosnya asal nyoblos itu biasanya itu ya. Kemungkinan ya orang tua nggak tahu gitu ya. Jadi asal coblos aja lah. Yang penting kita nyoblos deh kan konon biasanya. Baik Rai Lovers dimanapun Anda berada, kita makin seru ini perbincangan kita pada malam hari ini menampilkan narasumber Soehari, salah satu pemuda yang ada tinggal di Kampung Bojong, Desa Sukadalam, Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang ya. Kita pertanyaan berikutnya, Pak Soehari. Kan tentu ketika melihat momen 5 tahunan ya, pemilihan kepala desa, kan secara tidak langsung tadi ada banyak pemuda-pemuda yang mencari sumber kanan, sumber kiri. Tentu di sini kan mungkin akan ada namanya pergerakan-pergerakan adanya tim sukses ini, Pak Soehari. Nah, sejauh ini apakah sudah nampak tim sukses itu bergerilya ke kampung-kampung, merekrut-rekrut untuk mendukung calon mereka? Bagaimana tanggapan Anda? Sepengetahuan saya sih ya, kalau untuk bergerilya ataupun mencari-cari atau merekrut-rekrut suara ya, itu sih belum ada ya. Belum ada, cuman hanya sedikit taunya untuk tim suksesnya itu ya sudah ada lah pastinya gitu sudah tuh. Ada ya. Segelintir-segelintirnya sudah tahu lah gitu. Jadi calon kepala desanya belum mendaftarkan diri, tetapi tim sukses sudah mulai bergerilya. Ya. Tim sukses sudah mulai kasak kusuk gitu. Ya diomongkan tadi itu Pak, cari sumber-sumber. Cari sumber-sumber yang bagus mungkin ya. Luar biasa. Aduh pegelayan. Atau yang bening-bening gitu sumbernya. Masya Allah ya, pilkada sekian bagai rame saja ya. Baik ya Pak Soehari, kita tadi ya bahwa pergerakan-pergerakan tim sukses walaupun calonnya belum mendaftar katanya ini, tapi tim suksesnya sudah mulai kasak-kusuk ya. Tidak mengapa, yang penting tetap menjaga kondusivitas ya. Kondusivitas kampung, kondusivitas desa, karena bagaimanapun juga pencoblosan pemilihan kepala desa tanpa ada dukungan tim sukses dan juga masyarakat tidak akan ramai ya. Iya, betul. Yang penting sesama calon, sesama tim sukses saling menjaga ketertiban dan keamanan dan ketertiban begitu ya. Saling bahu-membahu ya. Pak Soehari, kita ke segmen kedua. Ada beberapa pertanyaan yang sudah saya sediakan untuk Anda, bahwa apakah para calon yang nanti akan diajukan sesuai dengan kompetensi dan dapat doa restu dari masyarakat nih Pak Soehari? Karena ribut nyalon-nyalon sehingga dukung laka gini-gini. Aduh ya, kira-kira bagaimana masyarakatnya ngedukung gak ini Pak Soehari ya? Kalau untuk mengenai masyarakat ya Pak Rahmat ya, masyarakat mah udah pastinya selalu mendukung. Iya. Karena apalagi ini untuk memilih kepala desa, bapaknya desa gitu yang akan mengatur kita warganya kan gitu tuh. Udah otomatis masyarakat pasti mendoakan. Ya, untuk mendoakan ya siapa yang terpilih ya tidak tahu gitu. Jadi semuanya itu didoakan saja lah gitu. Kalau bisa terpilih semua. Wah, kalau terpilih semua susah nanti. Repot ya. Kampungnya dibagi nanti ya. Gak bisa. Jadi Pak Soehari sendiri ini ya masyarakat juga sudah ada yang menyetujui ya doa restu dan sebagainya. Doa restu selalu diberikan kepada semua calon-calonnya itu agar kampung kita atau desa kita menjadi kampung ataupun desa yang terbaik dari desa-desa yang lainnya gitu. Itulah harapan masyarakatnya. Bagus ya. Mudah-mudahan diskusi malam hari ini di podcast Rahmat Heldi ini tentu didengar ya oleh para calon, oleh para tim sukses, bahwa setiap kepemimpinan itu diharapkan mampu melakukan perubahan-perubahan dan meningkatkan
meningkatkan derajat, harkat, ekonomi dan sumber daya manusia. Betul ya. Pak Soehari, kita lanjutkan ya pertanyaannya ya. Baik, Pak. Baik. Sepengetahuan Anda, apakah perayaan Pilkades ini selalu menimbulkan masalah di tengah masyarakat dan keluarga? Ada nggak sih di tengah masyarakat rusuh, ribut, keluarga juga ada ribut dan sebagainya? Seperti apa? Gimana? Kalau untuk kisru-kisru ribut gitu ya Pak Rahmat, setiap yang namanya pemilihan gitu pasti ada pro dan kontraknya. Iya. Pro dan kontrak pasti selalu terjadi di saat pemilihan kepala desa ataupun pemilihan yang lainnya. Itu sudah menjadi kebiasaan, sudah tradisi gitu ya. Jadi saling silih saling beda pendapat atau saling beda dukungan itu sudah biasa. Nah, kalau kemudian kasus dari beberapa pemilihan kepala desa, kalau di lingkupnya keluarga bagaimana? Oh, kalau ditarik dari pengalaman 5 tahun ke belakangnya ya, dari pengalaman itu yang saya amatin itu setiap pemilihan Pilkades itu menimbulkan rasa resah gitu resah, kan. Ya. Ke masyarakat. Artinya resahnya begini, karena kadang salah menyalah kayak gitu. Apa saling curiga juga saling curiga ada. Juga ada gitu tuh. Jadi timbulnya kasak-kusuk bentrok yang tidak karuan kan gitu tuh. Kalau begitu ada nggak dalam satu rumah itu tiba-tiba beda calon, ada nggak kira-kira? Oh, ada, udah pasti ada gitu tuh. Satu rumah tapi calon nyoblosnya masing-masing punya pendirian masing-masing. Ada juga itu, Pak. Ngefek nggak terhadap keluarga? Itu bisa gimana kita komitmennya ya kepada keluarga, ke calonnya gitu tuh. Pasti kan kalau kita sudah senang, sudah suka terhadap pilihannya, pasti dengan mati-matian dibelain pasti, Pak. Tidak memandang itu keluarga atau siapa. Yang saat itu adalah yang diharapkan itu adalah jagonya menang gitu. Terlepas keluarganya hancur. Iya, tidak dipikirkan masalah ke situnya. Jadi kebanyakan tidak memikirkan seperti itu. Tidak memikirkan efeknya. Ternyata kalau kita pikirkan itu efeknya itu sangat merugikan sekali lah menurut saya itu. Tidak karena, bagus. Bisa jadi begini Pak Soehari, kurangnya edukasi atau kedewasaan masyarakat tentang bagaimana cara berdemokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa. Iya, betul itu Pak. Jadi kadang timbul permasalahan antar tetangga kan, karena beda pendapat, beda pilihan, jadinya tetangga sama tetangga kan bentrok kan, akhirnya yang jadi ini, yang ini kamu ini, akhirnya ngeriung sampai tidak diatur itu Pak. Ngeriung sampai nggak diatur. Iya, kalau sudah jadi bentrok begitu, itu yang sangat dikhawatirkan dan sangat meresahkan sekali. Kalau saya itu sangat-sangat resah dalam pemilihan Pilkades ini. Takutnya saya terulang di 5 tahun ke belakangnya itu, Pak. Tapi harapan saya jangan sampai terulang seperti itu. Akhirnya timbul konflik yang tidak begitu baik. Sampai ngeriung pun nggak diaturi. Nggak diaturi, Pak. Kalau kita sudah kontrak sama hal seperti itu, Pak ya. Sampai hal seperti itu juga terjadi. Gitu tuh ya, apalagi sama tetangga, kadang sama keluarga juga, satu menantu ataupun satu keluarga, satu orang tua ya, satu anak antara adik kakak itu kalau kita beda pendapat tuh kadang berselisih Pak ya. Timbul perselisihan yang konfliknya itu tidak baik efeknya ke kita gitu tuh. Itu tidak dipikirkan mereka itu, padahal kalau kita cermati apa untungnya gitu kan. Berarti secara tidak langsung, mumpung ini belum belum sampai pada waktu yang cukup mendesak, harus ada semacam edukasi kali ya Pak Soehari ya. Betul Pak Rahmat. Bahwa ini momennya momen demokrasi, siapapun boleh menyalurkan hak suaranya, tanpa harus ribut, tanpa harus tidak bersahabat, tetapi tetap guyub. Waktunya ngeriung tetap ngeriung begitu ya. Jangan nggak diaturi begitu ya. Jangan sampai perselisihan yang saya harapkan gitu ya. Karena perselisihan itu tidak enak Pak. Tapi kalau dalam konteks keluarga sendiri Pak Soehari,
ataukah misalkan suami istri cerai gara-gara beda pilihan? Sampai segitu ada nggak kira-kira? Oh, kalau seperti hal seperti itu saya belum dengar, Pak. Belum dengar ya? Belum dengar kalau sampai paling itu. Sebatas nggak diaturin ngeriung doang nah, ya. gitu. Paling sebatas seperti itu, tetangga antar tetangga beda pilihan gitulah. Kalau satu pilihan ya akur pasti gitu. Kalau udah beda pilihan itu yang repotnya. Yang jadi repotnya itu. Makanya saya sangat resah sekali dalam pemilihan pilkades ini ya. Takut terulang kembali 5 tahun ke belakang seperti itu. Iya. Maka perlu ada semacam edukasi pendewasaan bagaimana demokrasi betul. Dalam pemilihan kepala desa ini bisa tetap berjalan lancar. Dan diharapkan juga para pencoblos, para pendukung, para tim sukses juga bisa mengedukasi masyarakat. Betul, Pak Soehari, kita lanjutkan ya perbincangan kita pada malam hari ini ya. Menurut Anda, langkah apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi gejolak di tengah masyarakat? Sebenarnya tadi kita sudah singgung ya. Kira-kira seperti apa biar tidak ada gejolak, tidak ada kemudian ngeriung nggak diundang. Seperti apa kira-kira tindakan yang harus dilakukan? Ya, kita harus secara pribadi ya masing-masing individu ya harus introspeksi diri, harus saling mengingatkan ataupun tim sukses jangan terlalu kebut gitu ya, artinya jangan terlalu gas lah kalau bahasa sekarang, anak sekarang terlalu ngegas jadi timbulnya kan konflik nantinya. Jadi kita santai saja lah gitu. Kalau bisa kita santai saja karena ini adalah untuk mencari pemimpin kita yang terbaik. Jadi tidak usah saling berselisih. Harus saling menjaga. Artinya saling menghargai. Siapa tuh pilihannya? Ayo kita bareng-bareng kita dukung. Mereka dukung pilihannya, mereka juga dukung pilihannya. Jadi tidak ada antar pendukung ataupun tim sukses saling ribut ataupun saling salah selisih gitu ya. Jadi harapannya ya harus menjaga image-nya masing-masing, menjaga solidaritasnya sesama warganya, sama tetangganya, apalagi sama keluarga. Jangan sampai itu terjadi ya. Bisa jadi piring koro gelasnya pada pecah ya. Betul. Pak Soehari juga mungkin tahu ya, memang dalam konteks pemilihan dalam konteks pemilihan daripada pemilihan presiden, gubernur, bupati, pemilihan kepala desa ini ya yang paling beresiko ya Pak Soehari ya. Ya betul Pak Rahmat. Pemilihan kepala desa itu karena yang dipilih adalah kawan sendiri, saudara sendiri, dan wilayahnya dekat dengan wilayah kita, wilayah sendiri juga. Beda dengan pemilihan presiden ya. Pemilihan presiden kan jauh gitu. Jadi resiko kemudian juga tidak terlalu, tapi kalau kepala desa memang sangat luar biasa dampaknya ya. Dampaknya sangat ngefek sekali. Sangat ngefek sekali ya. Tetapi mudah-mudahan kondusivitas kemudian juga keamanan tetap terjaga ya. Amin. Baik, Pak Soehari, kita masuk ke segmen ketiga. Tidak terasa kita sudah melewati 2 segmen ya. Nah, segmen ketiga ini Pak Soehari, harapan kepada kepala desa jika nanti kepala desa ada yang terpilih. Kira-kira seperti apa sih harapannya? Mewakili barangkali masyarakat atau pemuda atau masyarakat lah kira-kira begitu? Harapan saya ataupun masyarakat ya, khususnya desa Sukadalem, menginginkan kepada siapa saja yang terpilih menjadi kepala desa di desa Sukadalem ini harus saling merangkul gitu. Dalam artian yang menang merangkul yang kalah, yang kalah pun harus mau dirangkul sama yang menang gitu. Jadi biar kedamaian, ketentraman di Sukadalem itu selalu terjaga dan terjalin dengan mulus gitu. Itulah harapan saya gitu. Jangan sampai terjadi gejolak-gejolak yang tidak diinginkan, hal-hal yang tidak diinginkan seperti tahun-tahun berikut belakangnya itu. Baik, karena memang kita melihat di beberapa wilayah ya, beberapa tempat gejolaknya sangat tinggi sekali ya. Karena memang pemilihan kepala terendah itu adanya di desa dan rata-rata orang sendiri, teman sendiri, tetangga sendiri begitu ya. Maka lebih baik kita menjaga keamanan dan ketertiban dan solidaritas. Betul. Pak Soehari, pertanyaan terakhir,
kan tadi pertanyaan saya adalah pesan untuk kepala desa yang nanti terpilih. Betul. Nah, kalau misalkan kan nanti ada yang tidak terpilih ya, mungkin 1, 2, 4 orang ya. Nah, kira-kira pesan apa yang bisa disampaikan kepada kepala desa yang tidak terpilih itu Pak Soehari? Kalau menurut saya untuk kepala desa yang tidak terpilih ya, kepala desa yang tidak terpilih itu ya kita itu harus punya hati legowo gitu kata bahasa Jawanya ya, harus legowo, harus menerima. Kalau bahasa sininya waringin kurungnya atau suka dalam tuh harus menerima. Iya. Apa yang sudah terjadi. Kita harus menyadari tak mungkin pemimpin ada 2 atau 3. Yang jelasnya pemimpin itu ada satu. Kemenangan, keberhasilan itu tetap itu adalah pilihan dari yang kuasa. Iya, dari Allah yang Maha Kuasa. Manusia itu hanya untuk berdoa dan dukungan saja. Warga pastinya mendukung siapa saja gitu tuh. Baik si A ataupun si B itu selalu didukung sama masyarakat itu. Tapi untuk kemenangan yang menentukan adalah takdir. Takdir dalam bahasanya ya. Kalau bahasanya itu takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun itu adalah takdir yang memastikan Mbak Rahmat. Kita sudah berusaha, sudah semaksimal mungkin. Apapun yang kita korbankan, ya kita harus menyadari gitu bahwa yang terpilih adalah mereka, ya kita harus menerima. Kita harus introspeksi diri bahwa ada apakah dengan kita, ada apakah dengan diri kita sehingga kita tidak terpilih. Jangan menyalahkan orang lain gitu ya, pastinya ya. Jadi kita itu harus introspeksi diri. Pesan saya kepada yang tidak terpilih. Jadi harus terbuka, harus rendah hati dan harus legowo, harus menerima apa yang terjadi. Gitu. Baik. Karena semuanya pasti tujuannya itu baik, akan menjadi pemimpin yang baik. Tujuannya akan mensejahterakan rakyatnya, sejahterakan warganya. Ya udahlah, yang terpilih kita dorong dan kita dukung bareng-bareng. Yang menang silahkan pimpin dengan baik, amanah yang sudah diberikan sama yang kuasa. Yang kalah pun harus mendukung. Ya, ini yang beratnya, yang kalahnya. Tapi harus mendukung. Karena apa? Tujuannya kan tadi yang udah diomongkan, pasti setiap pemimpin tujuannya akan membangun masyarakatnya, membangun desanya. Ya udah, ada yang menang berarti kita yang kalah juga ikut membangun. Ikut membangun, membantu, mendukung yang menang gitu. Jangan sampai memusuhi lah gitu. Jadi harapan saya kepada yang kalah seperti itu, saling mendukung, saling membantu. Ya, yang menang dibantu. Jangan sampai dibiarkan. Masih perlu bantuan sama mereka juga gitu. Rahel Lovers, itu perbincangan kita tidak terasa sudah saya berikan 3 segmen pertanyaan. Satu segmennya adalah memuat 3 pertanyaan. Dan saya lontarkan sekitar 8-9 pertanyaan untuk Pak Soehari. Mudah-mudahan kepada para kawan-kawan yang ada di Desa Sukadalem yang saat ini mau memasuki babak pemilihan kepala desa baru, tetap menjaga kondisivitas, tetap memberikan kontribusi yang positif dan juga tetap menjaga silaturahim kepada masyarakat ya. Dan yang memilih diharapkan bisa memilih calon kepala desa yang terbaik, siapapun orangnya ya. Siapapun saja orangnya. Gitu ya. Saya Rahmat Heldi HS mohon undur diri dari podcast Rahmat Heldi HS ini, dan kita nanti akan ketemu dalam kegiatan podcast dengan tema-tema yang beragam. Saya akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Soehari, terima kasih. Luar biasa.